Bintang Tianchen. Kronik Naga Biru. Tahun 262. Efek rumah kaca terus memburuk. Gletser mencair. Permukaan laut naik. Yang tertidur di dasar laut. Raksasa kuno terbangun. Menginvasi daratan. Manusia berada di ambang kehidupan dan kematian. Pemberitahuan darurat. Semua warga, segera masuk ke tempat perlindungan bawah tanah. Wen, cepat pergi. Pemberitahuan darurat. Semua warga, segera masuk ke tempat perlindungan bawah tanah. Cepat pergi. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Itu sudah datang. Pergi dari sini. Tidak ada waktu lagi, cepat pergi. Semua orang, ayo, berangkat. Ya. Mobil. Legiun ketiga Tianqi Laut. Artileri pedang perang. Sudah siap. Batalion Serigala Langit dari Legiun kelima. Sudah siap. Serang. Pukul dengan keras. Jangan takut, jangan takut. Apa yang harus kita lakukan? Laporan dari garis depan. Tianqi telah mengirim. Kebangkitan elit. Pasukan naga biru. Melawan monster laut. Percayalah pada kami. Kita pasti bisa melewati krisis ini. Pasukan naga biru. Sedang terbang dengan kecepatan 3,6 Mach. Menuju arah garis pertahanan baja. Dia adalah kebangkitan elit kategori A. Ibu. Ini adalah tim Changlong. Cepat lihat. Itu adalah Jenderal Chen Feng. Lan Luo datang terlambat satu langkah. Dia adalah Jenderal Chen Feng. Itu dia, itu dia, itu dia. Kita diselamatkan. Sangat bagus. Kita memiliki harapan. Tim kebangkitan datang untuk membantu. Semua tahan. Jangan biarkan monster mendekati garis pertahanan. Maaf, bos. Lan Luo datang terlambat satu langkah. Kesempatan untuk membuka silsilah. Jangan berebut dengan saya, Liu Anxuan. Pertarungan monster. Tanpa saya, tidak ada yang menarik. Sekarang kita diselamatkan. Ayo, 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 ayo. Nona, cepat lihat. Pasukan naga biru. Siap bertempur. Pertahankan garis depan. Halangi pasukan monster. Harapan terakhir umat manusia. Tergantung pada kalian. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa ada? Energi yang begitu kuat. Sudah mencapai level 10, kan? Kategori 10. Ada sedikit makna. Saya ingin melihat. Seberapa besar kemampuannya. Negara Tianqi kita. Dapatkah kita bertahan? Sewa. Bahkan jika itu level 100. Tidak boleh mundur sejengkal pun. Demi negara Tianqi. Bunuh. Wah, kita menang. Su Holida. Sangat bagus. Ada harapan. Akhirnya diselamatkan. Iya, iya. Akhirnya bisa keluar. Tidak baik, Tianqi dalam masalah.
Makhluk asing itu tiba-tiba menjadi kuat. Tidak apa-apa kan? Tidak, saya tidak bisa mati. Lan Luo. Lan Luo. Saya tidak bisa menemanimu lagi. Bagaimana bisa begini? Semuanya selesai. Lan Luo. Tianqi. Tidak. Kronik Naga Biru. 12 Maret 262. Invasi monster tingkat 10, Tao Tie. Kami tidak bisa menahan bencana kali ini. Akhirnya, kepunahan manusia. Tidak. Sangat menakutkan. Kenapa ini bisa jadi begini? Saya terlahir kembali. Tidak. Kenapa ini bisa jadi begini? Bodoh. Tidur sampai bodoh. Sangat lucu. Saya terlahir kembali. Selamat, kamu telah melintasi waktu. Saya adalah gurumu. Sekarang saya membimbingmu untuk melewati ujian dan naik ke surga. Orang ini pasti bodoh. Otaknya tidak jernih, kan? Sangat lucu. Chen Feng? Oh Chen Feng. Apa kamu membaca novel lagi semalam? Guru, saya tidak punya. Tidak ada. Lalu, katakanlah, efek rumah kaca. Menyebabkan kenaikan permukaan laut global. Akan membawa bencana apa? Ini adalah yang baru saja saya jelaskan. Efek rumah kaca terus memburuk. Kenaikan permukaan laut dalam 1 tahun. Akan terendam. Banyak negara pesisir di seluruh dunia. Raksasa terbangun. Manusia. Akhirnya punah. Chen Feng, novel apa yang sedang kamu baca? Kiamat 1 tahun kemudian. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Tidak bisa. Tidak bisa membuang waktu di sini. Saya perlu memikirkan caranya. Menghindari bencana ini. Sekarang jarak hingga raksasa terbangun. Hanya kurang dari 1 tahun lagi. Chen Feng, berhenti di situ. Mau pergi kemana? Chen Feng, kenapa kamu begitu terburu-buru? Apakah kamu pergi untuk dilahirkan kembali? Bukan untuk melewati ujian, kan? Hampir saja saya melupakanmu. Bagaimana cara memukul? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu, pengkhianat yang melarikan diri di saat-saat terakhir. Saya harus menyelamatkan negara Tianqi. Kristal ini yang membawa saya kembali ke sini. Penyerapan energi berhasil.
Selamat datang, tuan rumah. Di sistem pelindung dewa. Sistem pelindung dewa. Saya telah menyerap entitas energi itu. Saya adalah asisten sistem Anda. Anda bisa memanggil saya GG. Saya pergi. Apakah ini mimpi? Karakter. Poin pelindung. Ambil tugas, garis pertahanan baja. Rencana. Silakan lihat rincian tugas. Dalam waktu yang ditentukan. Mendapatkan kepercayaan pemimpin Tianqi. Selesaikan dalam waktu 12 jam. Jika tugas selesai, dapatkan 5.000 poin pelindung. Jika tugas gagal, garis waktu mundur. Akhir dunia yang hancur. Kepunahan manusia. Ada hal baik seperti ini. Tugas telah diaktifkan. Ambil. Satu salinan cetak biru garis pertahanan baja. Rencana garis pertahanan baja. Lebih dari 50.000 kilometer. Garis pertahanan baja di garis pantai. Menyambut. Cetak biru ini. Tidak tahu seberapa baik dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Berapa kali lebih baik. Mungkin. Benar-benar bisa menahan gelombang raksasa. Dan raksasa level 10. Betul. Inilah proyek super. Rencana garis pertahanan baja. Apakah nasib manusia akan berubah? Itu tergantung padamu. Mulailah tugas pelindungmu. Sangat bagus. Dengan gambar desain ini, aku bisa meyakinkan Akademi Ilmu Pengetahuan. Direktur Qian. Mulai lebih awal rencana garis pertahanan baja. Dengan begitu, negara Tianqi akan diselamatkan. 1 Maret. Hari ini adalah hari Direktur Qian dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Menyendiri. Hari untuk mengembangkan sistem Tianchen. Aku perlu segera mengirim email ke Akademi Ilmu Pengetahuan. 12 jam yang lalu, aku harus bertemu dengannya. Jika tidak, manusia akan tetap dihancurkan oleh monster raksasa. Tunggu. Mengapa dia harus mempercayai saya? Jika saya pergi sembarangan, saya akan langsung dilempar ke rumah sakit jiwa, kan? Tidak bisa, aku harus memikirkan cara. Sudah ada. Aku hanya perlu mengirimkan teknologi terobosan yang aku pelajari di kehidupan sebelumnya ke berbagai lembaga penelitian di negara Tianqi. Mereka pasti akan percaya. Gambar desain chip nano. Pengembangan mecha tipe 0. Sistem konversi energi Tianchen. Teknologi masa depan ini pasti akan membantu rakyat negara Tianqi. Seluruh jajaran atas pasti akan terkejut oleh gambar desain ini. Anda pasti terkejut. Akademi Ilmu Pengetahuan Negara Tianqi. Pemimpin, kamu sudah 3 hari tidak tidur. Kesehatan itu penting. Saya bisa istirahat. Tapi 2 miliar orang tidak bisa menunggu. Pemanasan global tidak bisa dibalik. Sistem Tianchen ini mengumpulkan semua usaha dari orang-orang di akademi. Dapat mengubah air laut menjadi energi baru. Ini adalah harapan terakhir. Tidak boleh ditunda. Halo, ini aku. Apa? Sistem Tianchen yang sepenuhnya baru. Benar. Rencana baru sangat sempurna. Dapat langsung diproduksi. Siapa yang membantu kita? Dia bernama Chen Feng. Chen Feng, tolong bantu saya menjemput seseorang di sekolah. Seorang siswa bernama Chen Feng. Saya ingin membawanya untuk bertemu pemimpin Tianqi. Itu dia. Ayo, maju. Kamu kan? Kamu sangat percaya diri ya? Apa yang sedang kamu lihat? Kamu ini. Saya pergi. Kenapa ada tentara datang? Halo Tuan Chen. Kami adalah tim darurat. Ayo pergi. Sudah lama kami menunggu kalian. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Ya Tuhan. Begitu besar persiapannya. Hanya untuk menjemput seorang siswa. Kenapa saya merasa orang ini mirip dengan Chen Feng di kelas kita?
Aku juga berpikir begitu. Sepertinya memang agak mirip. Adik Chen Feng. Aneh. Orang-orang dari pusat darurat. Bagaimana bisa ada di sini? Kita sudah hampir sampai. Tunggu sebentar. Lao Yao. Lao Qian. Sudah kenal bertahun-tahun. Terakhir kali saya melihatmu begitu bersemangat. Saat pernikahanmu. Menikah. Ini jauh lebih meriah daripada pernikahan. Lihat. Rencana Tianchen telah menunjukkan kemajuan. Desain Tianchen yang lengkap. Bagaimana mungkin? Tunggu saja. Chen Feng. Ayo, ayo. Masuk. Lao Qian. Ini adalah desain Tianchen. Dia yang membuatnya. Pemimpin kelompok. Tidak, Anda tidak bisa masuk, pemimpin kelompok. Lao Yao. Tidak menyangka. Saya memimpin seluruh institut penelitian. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang berhasil mengembangkannya. Sistem Tianchen telah diteliti olehnya. Tampaknya, dia masih terlihat seperti seorang pelajar. Iya. Saya juga bingung. Saya terlahir kembali. Apa? Pemimpin kelompok. 11 bulan kemudian, dunia akan menghadapi bencana besar. Seluruh umat manusia mungkin akan punah karenanya. Chen Feng. Omong kosong. Ini adalah institut penelitian. Lao Qian. Biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. Anak muda. Kami, lembaga penelitian, adalah lembaga penting untuk merespons krisis efek rumah kaca ini. Lembaga yang penting. Makna keberadaan kami adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, segala sesuatu sangat teliti. Apa yang kamu katakan barusan? Apakah itu serius? Pimpinan, silakan maju. 5 bulan kemudian, lokasi pusat lembah bumi Laut Nol, akan terjadi sebuah gempa bumi kategori pertama. Air laut di sekitarnya, cukup untuk memicu tsunami hampir 100 meter. Di sini, dan ini, wilayah-wilayah ini, akan menghadapi bencana besar. Sepertinya hanya dengan ini masih belum cukup untuk menghancurkan umat manusia. 5 tahun yang lalu, sebuah kapal penelitian dari negara Hi, di Samudra Selatan, menemukan makhluk aneh. Di Institut Biologi Tianqi, Biro Xuanwu, apa yang sedang dipelajari di dalam sampel tulang monster raksasa. Ini adalah informasi rahasia tingkat 3S. Bagaimana kamu tahu? Tahun kemudian, ini tidak akan lagi menjadi rahasia, tetapi akan menjadi penyebab kehancuran umat manusia. Jika kalian berdua tidak percaya, bisa menggunakan teknologi virtual terbaru. Kembalikan sebentar. Tulang yang diangkat. Fakta akan memberi kita jawaban. Ini terlalu luar biasa. Saya segera meminta Departemen Teknik untuk memindai tulang dari Biro Xuanwu, melakukan pemindaian, menganalisis dan mengembalikan. Pemimpin kelompok. Direktur Qian. Gambar simulasi spesies baru. Sudah keluar. Segera buka. Berdasarkan hasil analisis, bentuk penuhnya harus lebih dari 100 meter. Genetik menunjukkan waktu kelahirannya bahkan lebih tua dari dinosaurus. Dan juga kematian kurang dari 10 tahun. Teruskan. Departemen Teknik juga telah melakukan uji kekuatan padanya. Senjata konvensional. Selain kekuatan nuklir, senjata konvensional apapun tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Anak muda, monster ini ada di bola basket. Ada berapa banyak? Ukurannya bervariasi. Dan mereka hidup berkelompok. Jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Lao Qian. Akademi Tiansley, ada informasi lain? Berdasarkan analisis laporan pengujian, ketika suhu permukaan air laut meningkat menjadi 30 derajat Celcius, sel-sel monster ini akan menjadi sangat aktif. Jadi, itu berarti makhluk ini, ia tidak pernah mati. Ia sedang hibernasi di laut dalam. Akademi Ilmu Tian. Saya pikir, dalam waktu kurang dari 2 tahun, spesies tersebut akan sepenuhnya bangkit kembali. 11 bulan.
Hanya membutuhkan 11 bulan. Mereka akan sepenuhnya terbangun. Tapi, kamu mengirimkan rencana Tian Chen kepada Lao Qian. Sebenarnya ingin memberitahu kita. Benar. Saya ingin menyelamatkan Tian Qi. Ini adalah saya. Satu-satunya kesempatan. Sepertinya, kamu sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Ini adalah benteng baja. Benteng baja. Melindungi 2 miliar orang. Baik, Lao Yao. Garis pantai sepanjang 50.000 kilometer. Proyek sebesar ini. Ini membutuhkan berapa banyak orang? Perkiraan konservatif. Setidaknya 20 juta orang. Untuk membuat Tian Qi bertahan dari serangan makhluk laut, tetap berdiri tegak. Benteng baja sepanjang 50.000 kilometer ini. Benteng baja garis pantai. Harus dibangun dalam 1 tahun. Dibangun. Lao Yao. Ini. Begitu ini bergerak, itu bisa 20 juta. Kita harus memikirkannya dengan baik. Sebarkan pemberitahuan. Panggil semua anggota pusat darurat. Di ruang rapat besar. Mengadakan rapat rahasia. Mempersiapkan untuk menggerakkan kekuatan nasional. Bekerja sama dengan rencana garis pertahanan baja. Ya. Komandan Tim Khusus Tianlang, Shen Zuo, melapor kepada Komandan Chen. Chen Feng. Ini adalah Shen Zuo. Dikirim oleh atasan untukmu. Menjadi asisten. Wakil ketua tim tindakan tertinggi. Identitasmu adalah rahasia. Semua hal yang tidak nyaman dapat dilakukan olehnya untukmu. Sudah lama tidak bertemu. Kita pernah bertemu. Hari ini, mengumpulkan kalian semua di sini adalah karena ada satu hal yang berkaitan dengan nasib negara. Akan segera terjadi. Makhluk laut. Sudah ada sebelum kelahiran dinosaurus. Sudah ada makhluk purba raksasa. Berukuran sangat besar. Sangat ganas. Kemudian karena penyusutan lautan dan perubahan suhu, baru menghilang ke dalam laut dalam. Tidur. Namun, 11 bulan kemudian, suhu air laut akan meningkat hingga suhu yang paling cocok untuk makhluk aneh. Saat itu, monster-monster ini akan perlahan-lahan terbangun. Manusia akan menyaksikan keganasan makhluk laut ini. Setahun kemudian, manusia akan punah. Apa yang harus kita lakukan? Disebut. Jika ingin bertahan dalam bencana ini, tetap berdiri tegak. Kita harus menahan monster di luar gerbang negara. Untuk itu, saya telah merumuskan sebuah rencana. Disebut Rencana Garis Pertahanan Baja. Apakah rencana ini dapat dilaksanakan? Ini akan memakan sumber daya yang tidak terukur. Apakah kita Tian Qi benar-benar bisa melakukannya? Rencana ini diajukan terlalu mendadak. Sekarang saya mengumumkan, Chen Feng, sebagai ketua kelompok tindakan tertinggi, melindungi Tian Qi. Selamat datang, Ketua Chen. Ini adalah stasiun televisi pusat Tian Qi. Atas nama tim tanggap darurat, mengumumkan kepada seluruh rakyat, perintah eksekutif tertinggi. Negara kita akan memulai rencana garis pertahanan baja untuk menghadapi krisis masa depan laut. Khusus mengumumkan kepada seluruh negara, Tian Qi 10 juta cadangan, secara resmi bergabung menjadi tentara, dan mengeluarkan perintah perekrutan, terus merekrut 20 juta tentara. Berusaha keras menyelesaikan pembangunan benteng. Sangat bagus. Langkah pertama rencana garis pertahanan baja telah dimulai. Rencana garis pertahanan baja selesai. Penghargaan diberikan. Pembawa acara Chen Feng. Progres kebangkitan. Titik pelindung 10.000.
Hadiah obat kebangkitan kelas D. Toko. Pusat perbelanjaan dibuka. Titik pelindung dapat ditukar dengan obat kebangkitan. Seorang kebangkitan kelas F dapat menghancurkan batu dengan tangan kosong untuk memperkuat tubuh, jika ada cukup banyak titik pelindung. Bukankah itu Tianqi? 2 miliar orang. Setiap orang dapat menjadi kebangkitan. Toko hanya memiliki satu tingkat ini. Jika tidak, dapat menghasilkan kebangkitan yang lebih kuat. Ibu, tim Changlong datang menyelamatkan kita. Sial, kenapa saya tidak bisa bergerak? Kali ini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menghancurkan rumah saya. Kamu berikan padaku. Mati. Kamu berikan padaku. Mati. Inilah kekuatan kebangkitan. Energi siklon. Tulang baja emas. Ternyata ini kebangkitan kelas D. Selamat tuan rumah. Berhasil menaikkan kelas kebangkitan D. Memulai misi pelindung. Semua orang seperti naga. Semua orang seperti naga. Menggunakan tinju kuno Tianqi. Menyebar ke seluruh negeri. Membuat semua orang di Tianqi berlatih bela diri. Meningkatkan kualitas fisik rakyat. Menghadiahkan 100.000 poin pelindung. Satu salinan desain rahasia. Mendapatkan metode seni bela diri kuno. Tinju kuno Tianqi. Praktisi dapat meningkatkan tingkat kebangkitan. Orang biasa berlatih. Ada kemungkinan untuk kebangkitan awal. Kebangkitan awal. Sebagian besar berasal dari latihan bela diri dan militer. Jika semua orang di Tianqi berlatih bela diri, maka kemungkinan kebangkitan. Bukankah itu akan meningkat secara signifikan? Pintar. Pembunuh. Kamu lihat tangkapan layar yang dibagikan di internet. Tianqi akan merekrut 20 juta tentara. Apa ini lelucon? Negara telik kita. Kekuatan militer adalah yang terkuat. Juga hanya kurang dari 2 juta. Mereka ingin menggunakan jumlah untuk menekan kita? Ini tidak mungkin. Sekarang hanya orang bodoh yang mau menjadi tentara. Kantor Presiden Li Kuo. Apa? Merekrut 20 juta tentara? Tuhan, segera panggil rapat aliansi. Kita harus menjatuhkan sanksi pada Tianqi yang bodoh. Pemimpin, negara-negara di seluruh dunia, menentang perintah perekrutan kita. Ini adalah yang mereka rilis ke publik. Pernyataan, negara Teli meminta, mengadakan pertemuan aliansi, menjatuhkan sanksi kepada kita. Urusan Tianqi kita, belum saatnya mereka ikut campur. Umumkan terus. Melaksanakan perintah wajib militer secara menyeluruh. Ya,